Perkenalkan, nama saya Rinaldi selaku ketua. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsah selaku sekretaris. Perkenalkan, nama saya Siti Masrini sebagai anggota. Saya Andi Rodatul Jandaramli. Saya Anissa Nurrahma. Saya Mutiara. Saya Aisyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang istilah-istilah anatomi tubuh manusia. Sebelum kami menjelaskan tentang bagian-bagian anatomi, saya akan menjelaskan apa itu anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Baik, posisi anatomi yang terlihat pada gambar adalah posisi yang disepakati oleh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Setelah memahami anatomi, yang perlu dipelajari yaitu istilah-istilah yang penting. Pertama, istilah yang berhubungan dengan posisi. 1. Bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Bidang ini membagi tubuh bagian kanan dan di istilah kedokterannya yaitu kanan dekstra dan bagian kiri yaitu sinistra. Yang kedua yaitu paramedian. Paramedian adalah bidang vertikal yang terletak di samping dan sejajar dengan bidang mid-sagittal. Istilahnya yang pertama yaitu medial, itu posisi dari struktur tubuh yang letaknya lebih dekat dengan mid-sagittal. Contohnya, dada teman saya lebih medial dibanding dengan lengan. Yang kedua yaitu lateral. Lateral yaitu letaknya lebih jauh atau lebih menjauhi sumbu tengah tubuh. Contohnya, lengan teman saya lebih lateral dibandingkan dengan dada teman saya. Yang ketiga adalah bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagittal. Nah, bidang koronal ini membagi bagian tubuh depan dan bagian belakang. Dalam istilah kedokteran, bagian tubuh depan disebut dengan anterior dan bagian belakang disebut dengan posterior. Yang keempat yaitu bidang horizontal atau transversalis. Bidang horizontal adalah bidang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, koronal, dan paramedian. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau disebut dengan superior dan bagian bawah disebut dengan inferior. Selanjutnya yaitu ada istilah tambahan yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu tangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bagian depan itu disebut dengan anterior, tapi khusus tangan, bagian depan itu disebut dengan palmar, dan bagian belakang disebut dengan dorsal. Kemudian istilah selanjutnya yaitu jarak relatif terhadap pangkal ekstremitas. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama distal. Contohnya teman-teman bisa lihat di teman saya bahwa lengannya terletak lebih distal terhadap telapak tangannya. Yang kedua yaitu proksimal. Lengan teman saya terletak lebih proksimal terhadap pergelangan tangannya. Yang kedua yaitu terhadap permukaan tubuh. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu superficial. Contohnya teman-teman bisa lihat bahwa otot tangan teman saya terletak superficial dari tulangnya. Yang kedua profunda atau lebih jauh dari permukaan. Contohnya, otot tangan teman saya terletak lebih profunda dari tulang bagian bawah. Internal adalah posisi struktur tubuh yang terletak di dalam bagian pusat tubuh atau rongga tubuh. Eksternal adalah posisi struktur tubuh yang terletak di luar bagian pusat tubuh atau rongga tubuh. Ipsilateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang sama. Contohnya, tangan kanan saya. Ipsilateral dengan kaki kanan saya. Kontralateral artinya berlawanan. Dia berbeda sisi atau berbeda arah. Contohnya, tangan kanan saya. Kontralateral dengan kaki kiri saya.
Baik, selanjutnya yaitu istilah yang berhubungan dengan gerakan. Yang pertama yaitu fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Sedangkan ekstensi adalah gerak untuk meluruskan. Teman-teman bisa lihat contohnya pada teman saya. Dan yang ketiga yaitu hiperekstensi atau ayunan ke belakang yang lebih lanjut. Dan yang keempat yaitu istilah abduksi, yaitu gerakan yang menjauhi sumbu tengah, dan adduksi yaitu gerakan yang mendekati sumbu tengah. Contohnya teman-teman bisa lihat. Dan yang kelima yaitu sirkumduksi, yaitu kombinasi antara gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Untuk dapat memahaminya, teman-teman bisa lihat contohnya pada teman saya. Istilah selanjutnya yaitu medial yang artinya lebih dekat ke bidang median atau garis tengah, dan lateral lebih menjauhi dari bidang median atau garis tengah. Baik, selanjutnya yaitu pronasi dan supinasi. Contohnya teman-teman bisa lihat pada gerakan teman saya. Dan yang terakhir yaitu inversi, yaitu gerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke arah medial, dan eversi yaitu gerakan kaki sehingga telapak kaki yang menghadap ke lateral. Sekian penjelasan mengenai bagian-bagian anatomi tubuh manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.